Guys, lagi-lagi minggu kelam ya. Ya Pak. Awan terkesan mendung ya, langit terkesan gelap gulita. Perasaan panas cok, gosong gue. Ya. Ini kan perumpamaan. Oke. Manchester United lagi-lagi kita di PHP. Kita lagi-lagi dikhianati, diselingkuhi oleh Glazer ya. Oke. Glazer ini lihat ada artis Indonesia yang lagi beritanya lagi kencang, dia tiru-tiru gitu loh. Kok bisa selingkuh sih? Iyalah. Ya, mengkhianati perasaan supporter MU di seluruh dunia. Okay. Ini maksudnya apa ini? Ini niat menghancurkan MU loh kalau kayak gini nih. Parah Pak. Ya setuju sih. Ya? Ini menghancurkan dari dalam. Ini benar-benar duri dalam daging ya dia. Duri dalam daging, Iya. Nggak beres-beres cok. Gara-gara dia itu kita nggak bisa maju ke bursa transfer. Nggak kemana-mana cok. Iya, nggak kemana-mana. Minggu lalu Eros sudah bilang nggak kemana-mana. Minggu ini lagi cok. Malah minggu yang kelam cok. ini mending nggak kemana-mananya itu apa motornya itu maju ya. Ini tambah lama tambah ngawur Pak. Iya. Udah gitu kita kayak dikerjai klub-klub lain juga lagi. Chelsea kayak ngerjain kita ya. Spurs ya dari awal ya seperti itu. Kita nih bingung sekarang kita mau menggait siapa. Brighton juga semua jual mahal. MU sekarang kayak bingung mau mengarah kemana. Ini Ten Hag kepalanya untung botak Pak. Kalau nggak botak kalau tipis botak beneran ini. Ya jadinya Ten Hag sekarang ini kalau dia ada rambut. Stres dia. Udah marah-marah itu Ya cok. Ten Hag juga udah marah-marah kan sebenarnya kan. Ya pasti marah sih kalau gue jadi pelatih. Iyalah. Kan cok lu nggak kemana-mana ini cok. Gak bisa ngatur strategi. Mau beli pemain siapa aja, mau jual siapa aja. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai ya. Sekali lagi Koko Endra, Koko William Tautau, saya Ernest Amandos ya. Apa nih? The King ya. The King ini apa nih? Princess bukan princess. Apa sih? Tapi tahu-tahu tetap ya salut gue. Tetap di masa-masa seperti ini catatan lu banyak. Gue bingung apa yang lu catat. Update berita aja, update berita. Ya apa? Tidak ada berita yang Dia tuh harus catat. harus catat Cuk. Kan minggu lalu tuh dia ada sesuatu yang kelupaan. Ada orang tuh yang belajarnya visual. Visual. Kok visual gitu? Dengar, listen. Ada yang dengarnya visual. Ada yang dengarnya belajarnya mendengar. Ada yang lihat tulisan tuh. Iya. Tapi dia visual. kok tetap bodoh ya dia tuh. Tidak ada bedanya gitu. Belajar gitu, pelan-pelan, step by step. Gue tumbuhnya organik bro. Oke. Ini ada view baru nih ya buat viewer kita biar tahu. Ya inilah kantor. Oh iya. Ya sementara pindah dulu. Sementara pindah dulu. Bahwa lagi kita renovasi. Mic yang kemarin ada komplain katanya suara kurang. Langsung kita buang. Oke. Buang. Enggak Gua aja gimana? Masih di post di Facebook. Mungkin ada yang mau kita diskon gede-gedean buat kalian 2% ya. Kita potong buat kalian viewer kita. Siapa tahu ada yang mau memulai podcast kecil-kecilan, kita akan bantu kalian lah gimana caranya untuk ya Gak dalam posisi untuk ngajarin ya, karena kita kan masih merintis juga. Tapi by the way kita setahun loh ini. Sudah setahun. Mesti. Jadi setahun ini di hadiah YouTube ini subscriber 1000 lebih. Ya, 1720 tadi aku lihat ya. 1720. Jangan lihat hasil lagi, lihat prosesnya, nikmati prosesnya. Nikmatin aja, enjoy. Ingat pokoknya Atta Halilintar kita akan kejar Anda selalu seperti itu adalah slogan kita, ya. Oke, sekarang bahas transfer nih, ya. Ya, Pak. Yang pertama gue dulu. Iya. Pemain kesayangan gue yang sudah gue bahas setahun ini tidak dimainkan, saya tetap percaya, saya tetap imani, enggak. Ten Hag bukan tidak percaya, tapi memang karena posisi dia susah nih. Dia di CM, stoknya melimpah, nggak bisa. Kita kekurangan sekarang. Nggak sekarang, kan kemarin masih ada. Dulu even Van de Beek lah masih bisa main di 8, Casemiro, Eriksen dan lain-lain. Setahun saya membela, saya berharap Zidane Iqbal akan menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan di akhir musim ini saya sempat untuk ini sempat untuk bertaruh dengan Anda ya. Iya. Bertaruh dengan uang. Kalah mudah. Oh enggak. Itu disqualified. Saya kalah. Enggak, disqualified. Cuma ya udahlah, gak enak gue kasihan gitu loh. Disqualified. Jadi gue berharap, gue percaya musim depan Zidane Iqbal akan menunjukkan taringnya. Ternyata Pak. Ternyata gue pikir itu berita bohong. Dijual ke Utrecht 1 juta. only 1 million euro. Only 1 million euro. Zidane Iqbal bro. Ya memang Ya, itu. pantasnya mau berapa nih? Iya. Hah? Ya 20 lah. Wah.
Ya sekarang Bailey. Bailey. Talesnya segituan. 2 juta, Cok. 2 juta. Cok. Itu aja nggak ada yang nawar loh. Masa dia? Enggak, itu ya, manajemennya MU yang goblok, nggak bisa memanage pemain, jual beli pemainnya sampah, ngaco semua. Ya inilah Manchester United ya ini. Iya 1 juta loh. Itu gue even sampai penasaran, gue baca semua komen-komennya ya. Mau di Fabrizio, mau di Bleacher Report, hampir semua sangat-sangat menyayangkan transfer ini terjadi. Oke, kita nggak tahu ya. Yang menghibur diri gue nih, ya hanya kata-kata mungkin Zidane Iqbal ini stamina sangat jelek. Feel to max-nya, fisiknya jelek banget. Ten Hag lihat, wah ini pemain percuma dari muda pun dia nggak bisa main 90 menit, percuma udah jual aja. Cuman itu aja. Selebihnya gue udah gak tahu dah. Ya kan beritanya emang kayak gitu ya. Tapi Ten Hag juga udah bilang ya, dia cuma mau youngster yang ya kualitas mumpuni, yang punya kualitas dunia lah. Kalau tidak ada, dia melihat tidak ada kompetensi dalam pemain muda ini, nggak bisa naik ke tim utama. Iya, buat apa? Kasihan Zidane Iqbalnya kan sebenarnya. Kalau emang udah nggak cocok sama Ten Hag, mending dia ke Utrecht jadi pemain inti, terus bisa berkembang, terus dibeli Barcelona. Masalahnya nggak ada buyback. Ada nggak klausul buyback itu? Nggak ada. Penjualan berikutnya cuma dikasih 40%, itu aja. Pikirannya cuma cuan, Cok, MU itu. Cuman pikirannya cuma duit. Nggak ada buyback clause-nya tuh nggak ada. Iya, minimal lu jual 1 juta, lu buyback clause 5 juta kek, ya kan? Paling nggak lu kasih 5 kali lipat ke FC Utrecht gitu loh. Iya. Dikasih release clause, Cok. Jadi berikutnya kalau dijual 20 juta, MU dapat 40%. Pikirannya tuh cuma cuan, Cok. Sumpah, parah, Cok. Ya mungkin Ten Hag dan staffnya udah nggak yakin ya kan pengen beli lagi. Kita nggak tahu masa depan kan. 2-3 tahun Makanya, dia menimba ilmu di berharap aja ya, jago. Berharap aja ini pemain bener-bener flop ya. Jangan sampai di Utrecht sampai jadi bagus. Dibeli 100 juta, Cok. Di kayak Pogba lagi. Kayak Pogba lagi ntar. Iya. Jangan sampai lah. Secara skill, aku percaya si Zidane Iqbal itu bagus secara skill ya. Tapi secara fisik, ya, kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu ya. Aku masih ragu kalau fisik. Ya kalau fisik gue ragu emang. 1 juta loh, keterlaluan. Itu keterlaluan sih. Ya sebenarnya emang keterlaluan. Tapi nggak, lu kemarin bilang enggak. Gue tuh cuma bercanda. Enggak, ya kan lu memang itu kan. Memang sayang kan 1 juta kan. Sayang, harusnya 1,5 kan gitu. Tapi itu cuma bercanda, Nes. Nggak gitu lah. Sensitif tau soal ini tau. Dia lagi sensitif banget gitu loh. Terus ya emang sekarang pemain dari akademi emang mau dihargain berapa, Nes? 20 ya nggak mungkin lah. Ya nggak 1 juga lah. Fred aja tuh 20, Fred. Iya, sekarang dia nggak pernah dicoba di tim utama, nggak pernah diintegrasikan sama pemain yang jago-jago. Ya sekarang mau dihargain 20 juga nggak mungkin ada yang tapi mau. Emang nggak usah ngomong 20 deh, 5 juta aja kayaknya nggak mau deh. Tapi emang gitu kayak cuma MU doang yang tolol jualnya sih. Emang. Setahu lo, Liverpool kayak berapa tahun lalu dia jual pemain-pemain muda. Iya. Siapa gue lupa. Brewster. Nah, Brewster 20 juta, Cuk. Hampir 20. Tapi itu sering diintegrasikan ke tim utama sama klub. Cuman memang apa ya? Kayak kurang dapat jatah main. Tapi beberapa kali dikasih kayak berapa menit. Kelihatan ini pemain tuh sebenarnya ada potensi gitu loh. Pinternya Liverpool, dia tuh bisa menggoreng ini pemain sehingga kayak seolah-olah ini pemain tuh ada masa depan gitu loh. Ini pemain kalau lu gembleng terus, lu mainin terus bakal jadi next superstar. Akhirnya ya siapa yang kena ya? Bournemouth atau siapa? Gue lupa. Dibeli sama Bournemouth atau siapa? Gue lupa. Iya, gue lupa. Brewster itu deh. Iya, Brewster benar. 15 atau 16 juta euro. Ya pokoknya hampir 20 lah ya. Hampir 20. Makanya, Cuk. Itu pinternya Liverpool di situ. Dia bisa klub lain pinter sih semua. Cuma MU doang yang goblok sih emang. Kalau MU tuh disimpan mulu, ya kan? Gak di orbitin. Kalau nggak di loan. Di loan mulu. Ntar ujung-ujungnya dijual murah. Ya even kayak siapa? Garner. Bukan. Garner itu sebenarnya ada potensi. Itu cuma 9 juta, Pak. Iya. Ke itu Everton, siapa? Everton. Itu pemain Inggris loh. Enggak, yang pemain kesayangan kita siapa? Lingard kan sebenarnya juga ada value ya seharusnya. Ada value sebenarnya. Sebenarnya iya. Cuma pas saat itu lagi tinggi-tingginya value-nya ditahan sama MU. Akhirnya sampai musim depannya lagi sampai free ya? Sampai akhirnya dia berulah ya kan, kebanyakan main TikTok bla bla bla, akhirnya merosot, dipinjemin kemana mana nggak laku, Nottingham Forest terakhirnya free. Akhirnya free kan? Free. Ini makanya tolol ini klub manajemennya udah terlalu tolol, Cuk. Tolol. Gue bilang tuh ya, Richard Arnold sama John Murtough itu cuman boneka, Cuk. Iya. Dia tuh nggak beda sama Ed. Lu sekarang sekali lagi gue tanya, rekam jejaknya mereka tuh apa sih? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu kan? Mereka pernah nanganin kan? apa, jadi apa. Kalau Ed Woodward kan memang dia megang manajemen MU di bidang keuangan. Emang jago. Cari sponsorship lah, cari ya semua lah.
mengenai keuangan, dia jago. Dia bisa menaikkan value-nya MU berkali-kali lipat gitu loh. John Murtoh, Arnold nggak tahu aku gue cuma tahu John Murtoh tuh pernah belajar mengenai manajemen sepak bola di bawahnya Rangnick. Itu aja. Tapi kan cuma belajar ya, teori ya. Kalau teori lu 100 kan beda sama praktek ya. Ya kan? Ya ini sekarang ini. Ya tapi emang MU itu emang terkenal goblok sih kalau jual pemain sih. Benar-benar nggak ada yang cuan ya. Yang cuan terakhir siapa sih? Penjualan terakhir yang cuan itu Daniel James. Oh Daniel James, Beckham, paling 15 Ronaldo 20 kalau nggak salah ke Fulham. Sama Ronaldo paling. Beckham kan gratis dari akademi. Ya. Enggak ya maksudnya dia jual kan. Iya. Ya makanya maksudnya cuan kan. Cuan iya. Iya. Enggak ada lagi Cuk. Sumpah sisanya rugi Pak. Iya sisanya enggak ada yang Pogba free. Dibeli 1 juta. Pinter kan. Wah the best. Oke MU semua Cuk. Makanya ya repot kita nih. Kita nih ibarat jatuh cinta. Lama-lama gue mikir jatuh cinta sama klub yang salah Cuk. Kok bisa seperti ini ya. Sekarang yang Chelsea itu juga anjing sih sebenarnya. Dia jual Kovacic ke klub juara Chelsea City cuman 25 plus 5 yang notabene lebih kaya ownernya ketimbang kita gitu loh. Edwin bilang apa? Ya itu umur berapa? Tai nggak ada hubungannya. Kovacic itu umur berapa? 26 kan? Kayaknya nggak tahu tua deh. Tapi kan lebih tua dari Mason Mount yang 23. Iya 24. Tapi dia jelas-jelas punya prestasi luar biasa. Bawa Kroasia ke semifinal. Semifinal Piala Dunia kemarin sama semifinal apa final? Final UEFA Nation League kemarin. Iya, semifinal kemarin. Piala Dunia tuh, Kovacic. Dihargai cuma segitu ke City. Ini Mason Mount yang lu even enggak kepake, Cok. Satu musim flop lagi. Iya. Musim kemarin flop kan? Iya, musim main. Gua kalau jadi MU digituin ya, gua lepas, gua tunggu setahun. Udah. Ya makanya udah bilang 50 terakhir. Udah tinggal dibuat mainan, Cok. Yang gua enggak suka juga Fabrizio Romano. Itu lama-lama bener kata Ernest, gua unfollow, Cok. Dia terus ngomong itu tertarik. The beat is on the table, still on the table terus gitu. Gua even nggak nonton lagi. Terus percuma. Itu seakan-akan ya Fabrizio Romano itu menganggap kayak membocorkan rahasia transfer. Yang seakan-akan MU itu lu jangan bocorin dong, ya kan? Ini nego antara gua sama Chelsea. Kalau gak deal ya sudah gitu loh. Lu bilang gak deal sudah. Kalau selanjutnya masih ada perbincangan, ya jangan diobrolin lagi, jangan diungkap lagi ke publik gitu loh. Diomongin terus seakan-akan MU ini ngebet gitu loh, Cok. Ya. Mason Mount aja loh. Makanya. Tapi MU juga udah ini bid ketiga udah di reject kan? Reject. 50 plus 5. Ya udah, kalau mau udah. Tapi Chelsea itu maunya 57 plus 8. 57 plus 8 atau 58 plus 7? Ya kurang lebih. Ya kurang lebih itu. 65. Tapi katanya MU tetap mau. Itu goblok sih. Tetap mau nggak? Tetap mau 50-55. Oh 50 plus 5 tetap. Tetap. Ya masih makanya still on table. Still on the table ya. Kalau Chelsea mau ya you take it. Ya take it. Kalau gua ya MU itu apa ya? Kurang ada daya gertaknya ke klub lain. Lu nggak mau nggak apa-apa. Gua masih ada target lain. Tapi lakuin. Misalnya gini, kalau pemain tengah Mason Mount, katakanlah Erik ten Hag ini pengen banget nama Erik ten Hag, sama Mason Mount ngomong, John Murtoh, ini Chelsea-nya anjing. Kita udah kasih 50 plus 5. Itu menurut kita value-nya cukup. Untuk seorang pemain yang kontraknya setahun lagi. Mending gini deh. Kalau dia memang tetap gak mau, tahun depan kita dapetin free. Toh Mason Mount-nya gak mau kok. Dia gak mau. Dia udah fix. Udah fix gak mau kan. Kita cari yang lain. Gua kasih lo opsi. Atau lu punya opsi kasih ke gua. Siapa? Tengahnya. Szoboszlai kek. Kudus kayak. Kalau gue langsung ambil Kudus. Iyalah. Langsung gue. Tapi nggak ada loh. Nggak ada berita. Tapi Pak. Kudusnya pun. Brighton Cok yang mau ambil Kudus. Sekarang MU mau ngincer Caicedo itu lebih bodoh lagi. Iya makanya 80 juta Cok. Dibodohin part 2 kalau gue bilang. Iya. Sudah dibodohin Chelsea. Sekarang mau sama Brighton ya kan. Iya dia apa namanya. Padahal dulu MU pernah ngincer dia ya. 5 juta. 5 juta. Itu nggak ngincer sih. Scoutnya kesana. Lihat ini nggak cocok untuk klub kita. Diambil Brighton. Sekarang lu mau ambil 80 juta. 80 pun ditolak loh katanya. 90 maunya. Oh enggak 80 masa? 80 tuh minimal. Wancur. Dia maunya up to 80, 90. Kan dia ini mau dibodohin lagi. Dia jual McAllister 35 ke Liverpool. Terus kita mau ambil partnernya McAllister seharga 90. Yang dulu 5 juta kita tolak. Kan lebih tolol lagi kan. Tapi Caicedo itu sebenarnya fans MU loh. Iya karena Antonio Valencia kan. Iya, dia kata dia dreamingnya dia main untuk MU loh. Iya. Jadi sebenarnya wah lumayan nih kalau 2020 kan dia bilang seperti itu. Langsung DNA-nya langsung MU bro. Cuma 80 juta sih ya, males banget. Iya, gak usah ngomong 90 ya. Tapi emang MU susah sih Pak. Siapa yang satu lagi tuh yang striker? Rasmus. Bukan. Siapa?
Muani kok Kolo Muani itu 100 juta juga, Cok. Nah, kan gila kan, dikit-dikit 100, Cok. Itu kalau dia jual ke Juve atau ke tim lain mungkin gocap. Iya, gocap 40. Ya karena MU. Iya, Cok. Iya, karena MU. Aneh. Cok. Ya itulah, salah satu klub terbesar di dunia itu dinilai dari seberapa berpengaruh dia di media. Ya MU ini yang paling besar kalau menurut gua ya. Terserah orang mau bilang Barcelona, Real Madrid. Menurut gua MU. MU maju 100. Coba Real Madrid, Barcelona masih bisa nego-nego lah. City maju 25, 30 masih bisa nego-nego. MU nggak bisa 80, 100. Sama ada ini juga sih satunya yang slogan itu anything but United tau gak lo? Anything but United. Anything but United. Itu semua orang kayak emang di Inggris tuh agak benci sama MU ya. Hated. Memang hated memang. Semenjak kayak bangsat juga sih, gara-gara Fergie juga kan sebenarnya itu. Era Fergie. Iya, gara-gara era Fergie kan. Banyak yang tersakiti lah. Dia terlalu membangun empire ini terlalu kuat sehingga ya memang gitulah kan kalau kamu terlalu hebat kan pasti kamu dibenci kan. Iya, jadi kalau kamu terlalu tinggi kan pasti kan dibenci juga. Jadi kayak seakan-akan tuh satu IPL tuh bekerja sama buat hancurin MU. Hancurin MU betul. Bangsat, Cuk. Mau beli pemain dimahal-mahalin. Tapi kalau tim lain yang beli dikasih murah nggak apa-apa. Pokoknya lu harus ngalahin MU. Gimana caranya mereka nggak juara lagi? Kan bangsat kan. Bangsat, Cuk. Bangsat, Cuk, sumpah, Cuk. Itu udah dari dulu sih kayak gitu sih sampai sekarang nih belum berubah anjing. Aduh. Kalau gua ya kembali lagi ya kalau Kudus, udah ambil lah Kudus. 40, tapi tetap mahal di atas 50 Kudus itu mungkin. Iya, kalau sama Ajax Ten Hag bisa nego-nego lah 40. Martinez aja 60, Pak. Martinez 55 kan? Ya hampir 60 lah. Nah, Timber tuh bentar lagi ke Arsenal. Arsenal. 48 juta. Iya. Itu coba MU maju 80 tuh. Kayaknya. Bangsat enggak? Tahun lalu kan mau diambil MU kan 60-an kan ke atas kan. Nego-nego sampai 80 mundur. Mata lu Cok 80 Cok. Arsenal udah hampir dapat 48. Lihat kayak Barcelona kayaknya enak gitu ya. Gundogan mainnya sebegitu. Nah, free transfer. Kok rasanya gampang gitu loh. Enggak mikir. Kalau tim kita itu susah sekali, Cok. Satu pemain aja susah sekali. Even pemain yang Mount itu mungkin B+ ya. Mungkin setuju enggak sama gua? Mungkin B+ lah ya. Memang tim Inggris lah, tim nasional Inggris juga. Iya. Di Chelsea masih muda juga. Tapi ya nggak segitunya, cuy. Belum terbukti di dunia lah. Ya kalau gue ya, Mount hilang Kudus atau Szoboszlai. MU tuh nggak bisa cari pemain yang mainstream media. Kembali lagi gue bilang, lu kalau cari yang mainstream media ya itu 100, dikit-dikit digembar-gemborin media 100. Culun aja nggak mainstream media 100, Cuk. Makanya bangsat, Cuk. Kita itu harus cari pemain-pemain yang kayak Hojlund sebelum pergi ke Atalanta. Harganya masih 15 juta. Nah, gitu loh. Ada pemain yang akademi yang memang potensi dijual juta. Sekarang serba salah gitu loh. Maunya apa? Lo bingung, Cuk. Maunya memang beli mahal, MU itu mungkin manajemennya. Oh nggak mau, kalau beli murah nggak mau. Memang cari pemainnya mungkin di atas 50. Makanya naikin pamor juga kan. Media kan gembar-gembar MU. Oh ya oke, gua deal. Susah 100. Sih, MU mau main di belakang lain juga pasti ketahuan ya. Pasti ada aja yang bocorin ya. Iya. Pasti. Gak bisa mikir ya. Ndika itu gratis, masih muda, left foot, center back tinggi, besar, kuat. Lu nggak ambil, nggak mau Cok, alergi gitu loh, kayak yang free gitu alergi Cok. Ya pokoknya kalau ada kata-kata pemain, ada kata-kata interested by MU, harganya pasti naik Cok. Iya 80. Langsung Cok, bangsat Cok. Udah lah, kalau striker gue bilang ambil saudaranya Haaland tuh, Albert Braut Jalan itu loh. Siapa tuh Cok? Siapa tuh Cok? Itu lagi main di itu klubnya Ole dulu yang ditanganin Ole, Molde. Oh Molde. Klub lawasnya Haaland juga. Bener gak Ken? Coba cek. Apa itu? Jalan. Posisinya striker. apa? Itu hampir sama Ganas ya loh sama Haaland. Masa sih? Cek Ken. Serius. Masa sih? Itu hampir sama Ganasnya sama Haaland. Model-model muka-mukanya juga mirip. Nggak, pokoknya biasanya the next siapa tuh selalu fall. Biasanya flop. Seingat gue ya nggak pernah ada Jo. Serius. Kalau tarik ke belakang ya zamannya Ferguson itu juga suka cari-cari pemainnya kan dari antah berantah. Dicari tuh. Lu tahu dari mana itu Liga Meksiko kan? Makanya. Terus kayak yang Zemba flop lah gitu. Cari kayak gitu-gitu lah. Lu kalau media mainstream ya itu 100 Cok. Sesekali aja gitu ya, cari yang bener-bener wah ini memang talentnya udah mantep banget nih. Rooney dulu. Erik ya. Berbatov. Gitu-gitu satu doang. Gitu. Jadi misalnya lu mau target beli 4 ya, satu doang yang mainstream media yang bener-bener lu butuh. Posisi apa nih yang kira-kira lu butuh? Gelandang kah, striker kah? Kalau sekarang kan striker kan. Harry Kane mungkin yang mungkin udah teruji di IPL meskipun gua nggak setuju. Tapi itu doang yang mahal. Harry Kane juga maunya nggak kurang dari 80 juta. Ya makanya, gue gak setuju harganya. Ya, dan dia juga gak mau jual ke juga udah tua, tim rival juga. Sekarang tapi lo ya, kalau lu Mason Mount 55, ya Harry Kane 80 ambil lah.
Ya nggak tahu ya. Lu kalau berani ambil Mason Mount 55, kenapa nggak berani ambil Harry Kane 80? Kalau gua 80 Levy lepas, tak ambil tuh Harry Kane. Masalahnya Levy-nya ribet. Nah, kalau mau lepas lo ya. Kalau Levy lepas, ambil. Itu the best striker nomor 9 sekarang, Cuk. Gak ada pilihan lain kita. Osimhen 180 terakhir 180. Itu sakit, Cuk, gue bilang, Cuk. Itu lebih itu kalau diambil juga gobloknya triple, Cuk. Ya iyalah, Hodge dari 1 juta, Osimhen 80 lah. Oh iya, Cengli ya. Lu berani ambil Rasmus cepet kok. 180 lah Osimhen. 2 kali liput kok. Itu kalau MU beneran ambil Rasmus 100 ya? Itu enggak lah. Mustahil lah itu. Enggak. Gua tidak mau membahas MU lagi kalau dia 100. Gue udah sakit hati, Cuk. Capek, Cuk. Parah, Pak. MU selama 1 minggu ini gila, benar-benar gak ada kemajuan. Gak ada, Cuk. Gak sama sekali. Take over-nya juga gimana? Gak kemana-mana. Gak ada kemana-mana. Gak ada. Bahkan kata-kata oke, setiap hari lebih dekat mata lu, Cuk. Padahal Rio Ferdinand juga pada hari bilangnya apa? Iya, katanya sumber Qatari bener-bener sudah dekat banget ya, sumbernya udah ring pasti ke Qatari. Mana, Cuk? Iya, makanya, Cuk. Udahlah, sunnya MU tuh udah gue bilang seminggu tuh masih terlalu cepat. Iya. Hampir 1 bulan, Cuk, sunnya MU tuh. 1 bulan, Cuk. Beda ya sama tim-tim lainnya. Setiap hari gue buka Instagram tiba-tiba udah here we go. Iya, Cuk, ada aja ya. Chelsea itu dalam 1 jam bisa jual 4 pemain. Iya. Itu director of footballnya tuh bekerja. Iya. Dia dealnya udah lama. Ya kan sama Al Hilal, sama Al Ahli, sama apa siapalah itu Al. Iya. Mereka dealnya udah lama. Iya. Tapi ketika deal minggu depan deal semua. Ya kan mereka negonya udah lama. Dealnya minggu depan 1 jam selesai. 4 pemain keluar semua. City. Masih cuan 50 jutaan lah ya. Nah, itu masih dapat cuan lagi. 50 juta. Itu baru director of football. Itu baru orang yang bekerja gitu. Yang gue bingung kenapa MU gak ada bisa jual pemain. Gak bisa. Iya, jual aja gak bisa. Loh, sekarang kenapa kita gak bisa kayak Chelsea yang maksudnya gak usah tiru Chelsea deh. Kita orang awam aja lah. Kita lihat Liga Arab tuh kan pengen menaikkan liganya. Ya jual pemainmu ke sana toh. Mereka kan ini lagi aji mumpung nih. Liga Arab lagi mau naik. Iya buat 2030 kan. Naikin koefisiennya untuk menjadi liga top kan. Iya. Jual ke sana toh. Iya. Murah-murah nggak apa-apa. Yang penting duitnya kenceng. Iya. Mereka yang penting gajinya gede kan. Iya kan. Harry Maguire kan katanya nggak mau turun gaji. Di Arab pasti digedein dong. Iya. Ya udah lu tawarin ke Arab lah kayak gitu. Kenapa nggak mau? Martial tuh kan pasti mau ya. Pasti mau lah. Martial masih mau sih. Martial pasti mau lah. Iya. Tapi gosipnya kan Bobby itu perusahaannya yang disponsori apa? Ada kerjasama. Ya bodoh amat. Berarti Glazer kan tolol nggak ada kerjasama sama Arab. Ya pokoknya kan gara-gara Bully main ke Arab kan, sempet ke Arab kan, makanya langsung kejual pemain begitu banyak kan. Iya. Makanya Cuk, bangsat. Goblok Cuk, sumpah. Aneh, Cuk. Owner kita tuh bodohnya minta ampun Cuk. Nggak tahu. Mereka ini hanya apa ya? Bener-bener penyedot dividen doang lah. Bener-bener nyedot keuangan aja lah. Mereka nggak peduli Cuk. Jual pemain aja sampai sekarang nggak ada jebusnya. Nggak ada. Iya. Maguire, McTom, semua lo itu di list malah yang laku pertama Zidane Iqbal. Bangsat enggak? Kita pengen Maguire malah yang dijual Zidane Iqbal. Mana ayo jual lah Maguire, McTom, ayo lepas jual. Lepas semua loh. Naik mata uang pon juga enggak nyampe 1 juta lagi. 800 euro. 750.000 atau berapa? 850.000. Iya, itu parah, Cok. Van de Beek juga jual lah itu 10 juta, 15 juta jual lah. Katanya 20. Tapi kalau udah kena lutut susah sih. Iya, makanya aku bilang 10-15 Van de Beek jual. McTom kalau masih bisa 30 jual. Karena kan home ground ya. Maguire katanya 40 jual. Martial itu kalau Sancho ada yang 50 juga. Kalau memang Ten Hag mau lepas. Fred mau 20 ke Fulham katanya. Fulhamnya enggak mau. Dia merasa evaluasi Fred itu bukan 20. What? Serius lu? Menurut lu? 20 aja gak mau. Ada lah, dapat 20 English sih. Gak mau, Fulham. Ke Inter Milan masih inilah. Dia habis jual Sandro Tonali dan Fred ya enggak lebih jelek lah. AC Milan sih. Makanya Inter atau Milan? Oh, Inter atau Milan. Iya. Terus minggu depan ini apa? Sorry. Henderson juga 25 ya. Tapi kan sampai sekarang enggak ada dealnya ya. Makanya belum ada deal ya. Makanya. Even De Gea pun belum ada. Makanya mungkin apa nunggu De Gea ya? Jangan-jangan. Itu lebih gawat loh masalah De Gea itu. Itu 3-4 hari lagi selesai loh kontraknya dia itu. Dan sampai sekarang enggak ada. Belum ada keputusan ya? Iya. Dia mau tanda tangan kontrak atau enggak ya? Gajinya soalnya tawarinnya kan terlalu rendah. 200 ya. 200. Dari 350 turun 200 hampir 50%, Pak. De Gea minta 205. Jadi makanya Cuk, ini MU bener sih. Banyak orang yang bilang kayak siap-siap mental nih buat ya, musim transfer ini. Persiapan kita tuh nggak mateng, Cuk. Iya, Pak. Lu sekarang kalau De Gea nggak perpanjang kontrak ya, katakanlah free ya, lepas ya. Kiper kita nggak ada loh. Dian mungkin kalau
Dien nggak dijual ya, Dien mungkin ya. Iya. Dien pun baru cedera lutut kalau nggak salah. Kalau nggak salah baru cedera lutut karena itu Nottingham Forest pinjam Keylor Navas. Cedera 6 bulan. Terus Heaton udah umur berapa, Cok? Ya itu udah tua, Cok. Mati, Cok. Ya pokoknya tiga kiper yang ditargetin kan si Onana, Costa sama Pickford ya. Aduh. Pickford kayaknya cuman gorengan media lah itu. Gua nggak tahu sih. Itu Everton yang menggoreng lah. Ada Everton yang cari million duit. itu. Ya cuma ya. Tapi Onana 50 ya. Onana 43 plus add-on sih ya, mungkin 50 ujung-ujungnya ya. Kalau Costa 75 rilis clause. 4,5 rilis clause-nya atau 4,5? Mungkin 75 itu euro mungkin. Makanya kalau De Gea beneran free lepas itu tambah PR lagi. Iya. Lu harus datengin 2 kiper loh kalau menurut gua. Ya makanya mungkin Ten Hag kesel lah. Harus 2 kiper kan? Gue mesti beli pemain banyak tapi dananya nggak turun gitu loh. Bingung. Pertama dana nggak turun, ini udah jalan 2 minggu nggak ngapa-ngapain. Dananya tuh katanya turun 200. Cuman ya itu kan di split kan. Beberapa pemain. Ini yang jadi PR kalau misalnya De Gea-nya lepas kan dia harus beli kiper lagi. 2 lagi menurut gua. Nah 2, misalkan 1 masih bisa loan lah. Dia nggak mau jadi second choice. Ya loan lagi lah. Dinnya jadiin kiper utama lah. Oke. Dinnya jadiin kiper utama, beli 1 kiper lagi buat loan. Ya udah, ini 200 ini tapi mau diapain? Mau beli siapa gitu loh. Kalau kepotong mau 50 atau 60 lah. 140. Kan striker perlu. Sedangkan striker sekarang 140. valuasinya tinggi-tinggi. Pasti. Oh iya. Itu beli Osimhen aja udah nggak mampu itu. Kalau 180. Berarti back udah nggak mungkin ada back baru kayaknya. Kalau gua Iya. gua back ya, ambil dari Southampton itu loh, Salisu atau Belar Kocap itu loh. Kan Southampton kan degradasi kan? Ya ambil kayak gitu-gitulah. Ya kalau mereka mau jual murah. Iya, kalau makanya Salisu sama Belar Kocap pernah diisukan kemana sih? Iya, Nggak pernah kan? Iya. Ya udah lu main cara belakang. Tapi udah kan- lu nego diem lah. tapi tergantung sama Maguire juga kan, bisa dijual atau enggak? Kalau nggak bisa dijual, Kalau gua datengin dulu. Itu udah peringatan buat Maguire. Gua udah enek sama lu keluar. Iya, gua udah enek sama lu keluar. Gua udah beli baru nih. Tapi Maguire itu sampai sekarang kan masih back timnas kan. Inti. Kemarin aja lawan kan kok tolol Southgate. Macedonia aja main. Masa 40 aja nggak ada yang mau beli sih. Keterlaluan, Cok. Ini kayak bener-bener semua tim mengerjai MU sih. memang mengerjai MU, Kalau 40 aja iya, nggak mau. terakhir Tottenham ya. Tottenham. Tapi nggak ada abahnya West Ham juga ada. Itu kan rumor doang. Oh iya sih. Nawar aja enggak loh. Jangan-jangan nanti yang Saga kita pikirnya Mount malah bener-bener Declan Rice yang jadi. Oh itu sih gue lebih. McTom, Maguire 40 juta. Declan Rice. Enggak. Keren, bro. Sekarang ada Kita langsung panditnya. menjilat udah sendiri. Ada panditnya Inggris. Loh, gue suka Declan Rice. Cuman Sangat suka gua. ada panditnya Inggris kalau nggak salah David James yang mantannya kipernya Liverpool itu. Oh. Dia bilang, kan dia kan ditawar sama Arsenal sama City. Lu ngapain ke Arsenal? City itu pemenang segalanya. Lu ngapain pergi ke Arsenal? Sedangkan MU nawarin 40 plus 2 pemain sampah itu Maguire sama McTom yang mungkin menurut gua cocok di West Ham. Dia nggak mau lah kayaknya. Menurut gua nggak mau lah. Tapi nggak tahu ya. Mungkin semoga Moyes kan tolol. Ya ambil lah Maguire sama McTom. Kan ada Skotlandia kan. Sama siapa? Si Moyes kan Skotlandia kan? Nggak tahu gue Moyes. Moyes Scotland. Nah, cocok kan sama McTominay. Ambil. Tapi dia kayaknya nggak mungkin sebego itu lah. Tetep lah. Ya semoga rumor itu bener. Kayak kalau Moyes tuh suka sama. Nggak tahu gue nggak bisa McTominay. berapa apa sih transfer MU kayaknya bener-bener bisa jadi yang paling seram sih. Ini kita minggu depan itu udah mulai latihan. Iya Cuk, Ten Hag udah nyiapin military drill ya, kayak apa? Hell Week. Udah mulai latihan, Cok. Iya Cuk. Dan yang kembali itu lagi, Cok. Iya Cuk. Cok, gak kemana-mana ini tim tuh gak kemana-mana, gitu loh. Iya tapi. Nah, lu lagi. Tapi kalau dari pengamatan lu ya, kira-kira dari dana yang ada dan geliat transfer sekarang seperti ini ya, yang semakin tidak jelas. Tapi kan kita nggak bisa pungkir MU pasti mendatangkan pemain. Pasti. Mau Entah 1 mau kapan. 2. Iya, entah kapan tapi. Siapa sih yang paling make sense menurut lu? Menurut gua, kiper. Gua dari kiper aja ya. De Gea kalau out, gua ambil Bono. Gua ambil Bono sama Livakovic. Livakovic mungkin dong. Livakovic mungkin, Bono nggak mungkin. Antara Bono sama Livakovic. Dian mau nggak mau dipertahanin dulu. Lu jual tinggal siapa? Livakovic katakanlah berhasil sama Heaton. Itu sama aja. Tapi dia nggak mungkin mau, yakin gue dia pasti mendingan. Ya maksudnya dia utamain jadi pertama. Livakovic cadangan. Oke. Tetap butuh dua kiper. Kalau De Gea keluar itu PR, makanya kalau De Gea keluar sih. Itu PR, Cuk. 2 kiper kita butuh, Cuk. Terus back, itu tadi. Ambil dari Southampton gitu loh, Belar Kocap, Salisu, itu gitu. Transfer gedenya? Caco. Pasti ada transfer gedenya kan. Gedenya, Maunya jadi kah atau apa? Transfer gede menurut gua Rice.
Rice karena kita butuh gelandang bertahan penggantinya Casemiro. Rice City menurut gua berat. Antara gelandang bertahan sama striker juga butuh sih. Ya kalau Rice udah di Leeds City sih tinggal bayar kelar Cuk. Arsenal aja udah Arsenal berapa minggu kejar dia kan nggak dapet kan. Ya City masuk ya bisa jadi kesalip Cuk sama City. Kayak nggak mungkin striker tuh penting sih sebenarnya. Cuman striker tuh harus beli. Harus karena Pak. memang kita PR utama kan. Utama nggak bisa nyetak gol gitu. Kan? Let's say sekarang siapa gitu loh. Højlund misalnya dibeli 40 misalkan. Lu jangan ngomong 100 lah, 100 komentai lah, Cok. Misalnya Højlund 40. Good deal sih menurut gua kalau 40. 35 plus 5 gitu loh. Oke lah. Aku nggak percaya Rasmus Højlund. Harga 35 juta. I don't trust him at all. 35 juta plus 5 untuk sekarang itu termasuk murah, Nas. Gitu loh, pemain. Ya, iya, enggak terlepas dari harganya, kan? gue nggak percaya pemain ini jadi striker top. Iya. Ya, gue juga emang sebenarnya belum percaya juga kalau sih. sekarang striker siapa? Ayo coba. Kalau menurut kalian kalau aku jadi MU, striker pentingnya striker. Aku kejar Harry Kane. Aku kejar Harry Kane. Ya kalau jangan bilang Osimhen. Gue pengen Osimhen cuman bayangin nih manajemennya MU. Bangke gue kena mau aja kepala gue udah pecah kayak gini. Levy lagi lawannya. Apalagi Harry Kane, kaptennya Tottenham nih. Gak segampang itu bro. Pasti gak. Lawannya Levy pula. Levy itu terkenal ribet Cok. Lu ini gak Berbatov kita dapatnya benar-benar di ujung bursa transfer tahun 2009. Itu sama Ferguson juga perang sama Levy. Masa Levy itu ya? Levy itu. Ownernya udah Levy ya? Levy udah dari dulu sih itu. Tottenham itu Levy. Aduh. Levy itu emang gak ada mental untuk menjadi juara. Dia tuh cuma pebisnis sih. Ya kan? Dia gak ada mental juara. Makanya klubnya ya gitu aja. Makanya kalau dia gak ada mental, dia pebisnis, ya lepas lah Harry Kane 80. Daripada tahun depan gratis. Gratis iya. Daripada tahun depan gratis. Nggak tahu, gue masih bingung. Lu tahu? Apa Cuk? Transfer penting. Ini kan masa-masa kelam ya. Tapi kan kita nggak bisa, kita harus realistis. MU pasti belum main. Entah panic buying, kayak kapan dari siapa tuh yang dibeli mahal tuh? Antony 100. Enggak, sebelum 95. Itu nggak terlalu panic buying. Yang berapa tahun sebelumnya? Sancho masuk panic Sancho buying. Ya? Yang panic itu. Sancho awal-awal oleh itu. Sancho tuh musim lalunya sampai bursa terakhir. Iya itu terlalu lama. Yang sebelum Antony yang panic buying itu siapa ini ya? Siapa ya? Lukaku. Yang tiba-tiba dibeli mahal. Pogba kayaknya ya. Maguire juga termasuk panic buying. Pogba ya? Pogba juga termasuk. Jangan yang kayak gitu-gitu loh. Menurut itu siapa? Oh gue sih ya Mount sih, gue masih berharap Mount sih. Mount kayak paling dijadiin. Harganya tinggal dikit lagi nih. Tinggal dikit lagi deal. Kayak Mount dealin dulu lah secepat mungkin deal. Udah tengah kita lumayan udah keisi. Sekarang kiper kan. Kiper. Kalau De Gea keluar. Ya kalau De Gea keluar, kayak kemungkinan keluar ya. 3 hari lagi, Cok. 3 Iya, kemungkinan besar kayak keluar ya. Dia kayak nggak mungkin. Kalau 30 dia nggak tanda kontrak ya udah, dia bebas Cok kemanapun. Nggak tahu, berita-berita sih banyak yang bilang kayak kemungkinan besar dia nggak mau tanda kontrak ya. Kalau mau kenapa nggak sekarang aja gitu? Kapan mesti nunggu 3 hari lagi anjing? Gue kesel banget gua. Angkanya kurang cocok dikit, angkanya. Kan gitu Will. Ya kalau nggak ya Onana lah. Onana kayaknya paling. Sebenarnya kalau melihat sekarang ya striker? Gua nggak tahu gua. Soalnya gini loh Nas. Striker. Kita semua penting sekarang. De Gea keluar PR. Mati Cok kalau nggak ada kiper. Penting juga kan. Sebelum striker. Striker belum beres, udah ditinggal kiper. Ya kan. Tengah lu mau harapin Eriksen sama Casemiro terus nggak mungkin. Nggak mungkin. Penting juga. Makanya gue pengen Mount datang dulu dah. Satu pemain dari kunci nih udah agak lega lah. Sekarang tinggal fokusnya ke striker sama kiper kalau De Gea pindah. Udah itu dulu aja deh. Semua penting kalau. Gak usah back-backan, gak usah lah. Udah kalau kayak gitu, kalau enggak ya kan kontraknya De Gea 350 ya. 350. Ya buat aja sampai kontrak 2 tahun, 300.000 kontrak 2 tahun. Masalah kiper beres. Itu juga lu kali 1,24 juta ya. Udah beres. 300 kali. Ya kali 12 kan. Kali 4 kali 12 kan. 12 kali 12 kan 144. Kali 2 kan ya 20 jutaan lah ya. Iya. 20 jutaan kiper beres. Ya udah kalau mau diberesin daripada Caicedo kan mau aja udah. Iya. Inggris. Sudah Harry Kane 1 udah beres dah. Sudah. Nanti beli pemain lagi dari Feyenoord kan mau kasih murah kalau Feyenoord. Malaysia kan ngasih murah kayak gitu-gitu lah. Di mix bro. Iya kalau gue ambil tengahnya Atalanta tuh loh untuk DM. Siapa? Teun Koopmeiners itu. Koopmeiners aku pernah. Yang bagus itu. Amrabat juga kayak ada Amrabat kayak gitu. Fiorentina ya kayak gitu. Iya, yang napas badak-badak. Ya itu boleh. Harganya cuma 30 mungkin ya kan. Tapi gak cocok kayak di Amrabat. Lu bayangin Amrabat baju dulu. Gak cocok ya kayaknya gak tau kenapa ya. Kayak gak feeling gitu loh. Yang cocok itu sebenarnya Kim Min Jae Pak. Menurut gua. Kim Min Jae keren. Suksesor Park Ji-sung ya sama-sama Korea Selatan ya. Kayak udah menjauh. Harus ada Asianya gue. Iya harus ada Asianya lah. Iya.
MU banget tuh. Sudah Kalau dibalas ada- ya, by the way. By the way itu enggak ya. Sorry to say ETH enggak percaya sama dia ya. Tapi Asnawi. Karena cowok jadi kantor. Bek kanan bro. bek kanan iya butuh. Gila bro. Butuh. Untuk jadi pesaing ini. AWB dikeluarin? Nggak ada lotnya dikeluarin ganti Asnawi bro. Oke. Luar biasa. Tapi ketika ini podcast ini diluncurin, tayangkan, MU rilis jersey anyar gak sih? Kayaknya ya. Ya besok ya. Udah gitu di Sudah leak kan. Udah leak. Pakai rapper tuh. Oh rapper Rapper ya. siapa tuh? Ada flowernya kayak ke jisu-jisuan gitu lah ya. Gue udah bodo amat sama jersey ya. Gue udah gak peduli. Lesu sumpah. Lesu. Gue baca berita apa kok gak ada yang baru ya kan. Enggak, gitu aja. malah malas. Heeh. Gua sekarang nggak mau IG, gua udah nggak mau. Iya. Cuman Bleacher Report, ya guys. Bleacher Report itu menurut gua stasiun berita yang tidak menyesatkan. Deal dia, nggak ada yang lebih dekat, tertarik nggak ada. Bleacher Report kalian tinggal download, ya. Klubnya pilih MU, notifikasinya lain. Itu kalau ada merah-merah tuh, yang tweet itu udah pasti deal. Kalau Bleacher Report. Oh gitu. Iya, Bleacher Report udah nggak pakai babi bu kayak gitu, Cok. Oh. Fabrizio gua Tapi ada rejectnya ada sih. Ya pokoknya movement-nya ada lah. Ya pokoknya setidaknya ada kepastian lah. Iya. Kalau Kalau dia beat digantung, nggak digantung kayak Fabrizio gua aduh. Gue masuk. Nggak terus-terusan ya. Terlalu banyak Memang clickbait, Cok. memang kalau MU beat ya pasti Iya. diomongin sama dia. Tapi sekali aja enggak. Kalau Fabrizio kan berulang-ulang. Ulang-ulang. Ulang, Jo. Sama mulu. Iya. Iya. Pokoknya dikasih gambar ada pemain inceran MU. Pas gue breaking. nonton. Dia clickbait lah. Apalagi YouTube-nya ya. Kalau IG masih Iya, mending. Jo. Lu lihat YouTube-nya. Bangke clickbait terus, Cuk. Iya itu. clickbait terus, Parah. benar clickbait terus. Pengen ngomongin Fabrizio. MU bentar, sisanya. Sisanya kalau gitu ya, Nah, ya gitu. itu aja. Tapi gambarnya dipasang gambar pemain yang diincer Iya. MU itu Iya. bangsat, Cok. Udah clickbait. Udah. Udah ya. Ini kok kita ini setahun dihadiahi MU kok ya kado yang kurang manis ya. Ya. Tapi siapa tahu minggu depan kadonya datang. Ya, Ten Hag juga kelihatan sangat bersemangat ya menyambut musim baru. Dia udah menyiapkan Hell Week buat pemain-pemain MU. Apa tuh? Ya udah dia udah Week? Hell Week. Persiapan yang sangat keras lah latihannya lah. Even bisa didoublin latihannya buat fisiknya. Fisik ya, fisik. Buat fisik. Conte dulu juga gitu dia tetap. Soalnya kan I don't care lah. Militer. takut ini kan, takut kejadian awal musim lagi kejadian 2-1 sama 4-0, Cuk. Oh iya. Dia katanya sih udah suruh staffnya akhir weekend ini nih suruh beresin semua lapangan terus awal Juli langsung drill latihan latihannya Staffnya disuruh ngapain? disuruh siapin lapangan udah akhir minggu ini Siapinnya gimana? ya kemarin gue tahu Cok ya pokoknya awal Juli udah siap buat persiapan pramusim ya yang nggak ikut negara disuruh pulang langsung latihan. Waduh semoga lah. Oke, kita lihat minggu depan ya. 1 minggu dari sekarang, apakah betul-betul ada here we go yang sebenarnya? Kayak Itu loh. De Gea paling deket ya ini kayak. Ya, ada Gea. Berita tentang De Gea kita juga tunggu minggu depan. Ya, Apakah minggu depan diperpanjang? update lagi. Ataukah dia putus kontrak? Kalau putus kontrak, siapa yang diincar MU? Mason Mount juga gimana? Striker yang diincar MU siapa? Apakah Rasmus fucking Højlund yang sangat saya tidak percayai? Atau Harry Kane nih? Kalau gue sih berharap Harry Kane ya. Menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen. Kita ngobrol bareng, santai-santai. Ada juga grup Telegram. Langsung aja join ya. Thank you for watching guys. Kita udah pusing kena tim Manchester United ini ya. Udah jualan juga klubnya nggak selesai, take over Qatar nggak selesai, masih ada berita Sir Jim itu udah enak lah kita. Udah. Bodo amat tuh. Sampai ketemu minggu depan. Sehat terus. We born red, we die red. Manchester always red. Ciao. Banyak Tuh. Banyak tuh. Makanya Mon Back dulu. tengah, striker belum. Mon kalau batal konyol sih, cuma sisi 10 juta lebih ya. Konyol sih.